Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah singkat berjudul Mengapa Umat Islam Mengalami Kemunduran. Dalam hidup kita selama ini, mungkin kita pernah membeli barang atau jasa, berupa barang elektronik maupun jasa-jasa lainnya. Adapun beberapa barang yang mungkin kita pernah beli seperti halnya handphone maupun kipas angin maupun sejenis kulkas. Dan dalam membeli barang-barang tersebut, kita bisa melihat bahwa di dalamnya bukan hanya tentang handphone maupun kipas angin, tapi beberapa perlengkapan lainnya. Namun ada satu hal yang mungkin kita lupakan dan mungkin kita anggap sepele, seperti halnya buku panduan ataupun kertas-kertas instruksi di dalamnya. Kita selalu merasa bahwa kita bisa merakit sendiri, kita bisa mengoperasikan sendiri alat tersebut tanpa menggunakan buku panduan. Dan mungkin inilah yang terjadi dalam umat Islam saat ini. Ketika ingin menjalani hidup, maka umat Islam hanya sebagian kecil saja yang menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai panduan hidup. Misalnya saja dalam kehidupan bernegara, kita bisa melihat bagaimana hukuman-hukuman untuk para kriminal seperti pencuri tidak sejalan dengan hukum Islam. Bukankah dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 38 bahwa pencuri akan dihukum dengan potong tangan, tapi malah yang terjadi di kehidupan nyata, jangankan potong tangan, malah yang dipotong adalah masa tahanan. Maka apa yang terjadi? Muncullah bibit-bibit baru, muncullah orang-orang baru yang akan melakukan kejahatan yang sama. Seperti halnya yang terjadi di Medan. Beberapa konten kreator memviralkan bahwa rumah yang ditinggalkan bahkan hanya satu malam akan kehilangan barang-barang berharga di dalamnya. Bahkan pintu, kuseng, dan besi-besi di dalamnya tidak tersisa diambil oleh orang tak dikenal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena hukum dibuat oleh manusia, sehingga manusia bisa mengatur apa saja sesuai dengan keinginan mereka. Seandainya manusia mau menggunakan hukum Islam seperti halnya hukum untuk pencuri dengan potong tangan, maka tentu saja tidak akan muncul pencuri-pencuri lainnya. Karena kenapa? Akan muncul efek jera kepada orang lain untuk melakukan hal-hal kriminal tersebut. Belum lagi dengan pejabat-pejabat kita yang sekarang berlomba-lomba untuk melakukan korupsi. Bahkan beberapa konten sosial media menyebutkan bahwa di Indonesia sekarang ada yang namanya Liga Korupsi, yang sekarang masih ditempati oleh posisi pertama oleh Pertamina dengan total kerugian negara hampir mencapai 1 kuadriliun rupiah atau 1.000 triliun rupiah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena para pejabat tidak takut dengan hukuman yang akan mereka dapatkan. Justru keuntungan yang mereka dapatkan dari korupsi tersebut jauh lebih banyak daripada hukuman yang mereka dapatkan. Coba andai hukum Islam diterapkan kepada mereka, mereka tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Karena mereka akan takut, baik itu kehilangan tangan hingga kehilangan nyawa. Mungkin itulah salah satu faktor pertama yang mengakibatkan kenapa umat Islam mengalami kemunduran. Karena hanya sebagian kecil dari kita yang menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai buku panduan untuk menjalani hidup di dunia. Lalu yang kedua, apakah itu yang menjadikan kita sangat mengalami kemunduran dibandingkan negara lain ataupun umat lain? Ternyata kadangkala kita salah menafsirkan tentang apa yang kita dapatkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya saja yang difirmankan Allah dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," bahwa sesungguhnya manusia dan jin tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepadanya. Hanya saja
definisi ibadah yang kita pahami selama ini ternyata kurang benar-benar mewakili definisi ibadah yang sejatinya. Misalnya saja, kita menganggap bahwa ibadah itu hanya sekadar sholat, ngaji, sedekah, dan segala hal ibadah yang dilakukan di dalam masjid. Padahal faktanya, ibadah yang dimaksud di sini adalah segala hal yang memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada orang lain. Misalnya saja seorang ayah yang pergi mencari nafkah untuk keluarganya, maka itu juga termasuk ibadah. Seorang ibu yang menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya di rumah, maka itu juga termasuk ibadah. Dan seorang anak yang pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, maka itu juga termasuk ibadah. Bukan hanya semata-mata kita berada dalam masjid, baru itu dikatakan ibadah. Bahkan hanya dengan tersenyum kepada saudara kita, itu juga termasuk ibadah. Maka jangan heran, kita bisa melihat faktanya sekarang bahwa ternyata pernah saya melihat seorang ayah yang menelantarkan anak dan istrinya dengan alasan untuk beribadah. Padahal mencari nafkah untuk dan menghidupi anak istrinya juga termasuk ibadah yang besar, yang memiliki pahala yang besar. Namun, mungkin karena salah mengartikan tentang makna ibadah, dia hanya berdiam diri di masjid dan menunggu rezeki dari Allah. Padahal dalam Al-Quran, di surah Ar-Ra'd ayat 11 dikatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seorang umat kecuali dia mengubahnya sendiri. Bagaimana mungkin kita ingin mengubah nasib kita jika kita tidak berusaha, tidak ikhtiar. Sesungguhnya tawakal itu ada setelah ikhtiar. Pernah kejadian di antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, kita bisa melihat bahwa Imam Malik mengatakan rezeki akan datang dengan sendirinya kepada kita. Sementara Imam Syafi'i lebih mengutamakan untuk mencari ikhtiar. Kita bisa melihat Rasulullah bukan hanya seorang pendakwah, tapi juga seorang kepala negara yang ikut melibatkan politik dan juga seorang pengusaha yang melibatkan perekonomian. Maka jangan salah, jika kita beralasan untuk menjadi seorang yang zuhud dengan menjadi seorang yang miskin, maka itu salah besar. Karena kenapa? Sesungguhnya Rasulullah dan para sahabat tidak mencontohkan untuk menjadi seorang yang miskin. Kita bisa melihat Utsman bin Affan yang sekarang hartanya masih bisa dinikmati oleh beberapa kalangan umat. Ataupun mungkin seperti Abdurrahman bin Auf yang hartanya belum bisa dicapai bahkan dari seorang Elon Musk yang jumlah hartanya sudah mencapai level quadrillion atau ribuan triliun rupiah. Maka di sini kita bisa melihat bahwa sejatinya Islam ternyata memberikan panduan bukan hanya tentang bagaimana kita untuk beribadah secara ritual, tapi juga bagaimana cara untuk hidup di dunia yang melibatkan segala aspek kehidupan. Karena kita tahu bahwa dalam Islam hal-hal kecil saja, seperti halnya masuk WC, itu juga diatur dalam Islam. Jadi jika kita mengatakan bahwa politik dan ekonomi tidak diatur dalam Islam, maka kita salah besar. Maka apakah solusi yang bisa menjadi pegangan kita agar Islam kembali naik, agar Islam kembali mulia, agar Islam kembali unggul dibandingkan umat lain? Maka sejatinya hanya satu. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita bisa melihat di zaman keemasan Islam, di mana di zaman kekhilafahan Abbasiyah, seorang ulama bahkan menjadi seorang ilmuwan seperti Avicenna yang dikenal di barat, tapi kita lebih mengenalnya dengan nama Ibnu Sina. Seorang ahli kedokteran yang ilmunya bisa diterapkan sampai sekarang. Atau seorang ahli matematika yang juga seorang ulama yang bernama Al-Khawarizmi. Maka sejatinya ketika kita bisa menjadikan panduan Islam atau Al-Quran dan hadis sebagai panduan dalam hidup kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, bahkan juga di akhirat. Mungkin sekian ceramah saya untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.